Halo teman-teman, balik lagi di dunia Dian. Nah, kali ini saya akan cerita nih ya. Jadi kemarin saya itu kan lagi nguras akuarium utama saya, isinya ikan diskus tuh. Jadi di sini dibantu sama nih si kucing saya, si Kimbo ini. Tapi saya nggak akan cerita tentang bagaimana cara menguras akuarium diskus karena saya sudah pernah membahas di video-video sebelumnya nih. Jadi teman-teman bisa cari nih di playlist hewan, nanti cari soal cara menguras akuarium. Bahkan kalau orang tuh katanya diskus tuh harus rajin dikuras segala macam, saya malah enggak. Saya menguras akuarium diskus ini malah kadang-kadang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, kemarin itu ceritanya pas lagi nguras, tiba-tiba habis dikuras, saya emang kuras total ya, jadi tiba-tiba ada ikan yang begini nih. Nah, ini pasti kalau kalian panik ya panik lah, masa enggak. Nah, ini ikannya begini, terus megap-megap, yang lainnya bahkan ada yang begitu tuh, ada yang narik. Nah, ini kalian jangan panik, siapin aja aerator ya. Itu sebenarnya ikannya lagi kekurangan oksigen karena air yang baru, mungkin oksigen terlarutnya itu lebih sedikit dibanding dengan air yang sebelumnya, jadi dia kayak kaget gitu. Nah, kalau terjadi kayak gini jangan panik, dan itu wajar gitu loh. Ini tapi kan kayak mau mati gitu kan, mungkin ini yang disebut sudden death segala macam. Nah, itu kalau nggak bisa menanganinya ya bahaya. Nah, cara menanganinya itulah yang akan saya bahas di video ini. Ini sebenarnya ciri-ciri ikan yang kekurangan oksigen atau perubahan temperatur itu juga terkait dengan oksigen terlarut juga sih ya. Makanya ikan yang biasa di tempat dingin ketika kena panas tuh cepat mati, dan begitu juga sebaliknya. Itu bisa kalian googling lah itu ini ya. Nah, di video saya tentang aerator dan oksigen itu juga pernah saya ceritakan gitu. Nah, intinya kalau terjadi seperti itu, ikannya megap-megap di atas itu termasuk kurang oksigen ya, siapin aja aerator. Nah, saya nggak pernah pakai aerator di akuarium saya, tetapi saya selalu siapin aerator portable ini di sini. Nah, kalau terjadi seperti ini langsung masukin aeratornya. Aerator itu bukan penghasil oksigen ya, udah saya bahas di video ini. Cuman dia gelembung-gelembungnya ini memicu riak-riak permukaan riak air yang itu akan membantu menambah oksigen terlarut itu. Kalau punya oksigen seperti tukang-tukang ikan tuh biasanya dimasukin untuk treatment ikan yang begini sih nggak apa-apa. Nah, ini ikannya bahkan sampai kayak gitu tuh, kayak mati. Ini biasanya kalau yang nggak berpengalaman dia akan panik, waduh mati dong ini ikannya, waduh mati. Salah cuman panik aja, nggak penanganan, malah akhirnya mati ini. Tapi ikannya akan begini nih, tuh badannya kayak lebam gitu. Pasti kalau yang nggak biasa, pasti dia akan aduh mati nih ikan gua nih, aduh masih diskusnya. Cuman panik, akhirnya ya udah ikannya malah justru mati karena nggak dikasih penanganan. Nah, ini kan biasa tidak ada aeratornya, lalu saya pasangin ya biar oksigennya itu cepat cepat banyak lah oksigen terlarutnya. Oke, kita kasih aerator, filter juga nyala. Nah, ikannya mabok itu biarin aja. Dan itu ikan layang-layang juga, main fish yang biasa sangat kuat pun dia tampak mabok gitu. Ini saya nggak tahu ya, karena air saya ini kan langsung dari sumur. Kemungkinan memang air yang langsung dari sumur itu ya oksigen terlarutnya kurang. Kedua, mungkin juga faktor temperatur yang berbeda juga. Nah, itu ada di situ. Nah, kita kasih aerator, nyalain filter. Nah, filter itu bisa kemudian membuat temperaturnya seperti sebelumnya ya, agak hangat dikit. Nah, lalu oksigen terlarutnya lalu aeratornya akan membantu oksigen terlarut cepat banyak di sini. Walaupun dia bukan penghasil oksigen, tapi dia adalah salah satu metode untuk membuat oksigen terlarut itu menjadi banyak di air ini. Jadi akhirnya ikannya nanti nggak megap-megap kekurangan oksigen seperti ini banget ini. Kemudian tepar ya, tepar itu diskusnya tepar. Nah, diskus yang ini juga ikan yang begini juga dipengaruhi oleh kondisi ikan itu sendiri. Ini terlihat bahwa ikan yang tepar itu adalah ikan-ikan yang nih tepar ya. Ini ikan-ikan yang bentuknya lebih kecil dibanding yang lain. Ini yang warna biru sama yang ini, tapi dia itu kecil. Kalau nanti silahkan dibandingin dengan ikan-ikan yang lain lebih gede. Dia biasanya ikan rame-rame itu ada yang kalah makan segala macam yang bentuknya kecil. Nah, dia biasanya emang kurang fit dibanding yang gede. Yang gede cuman megap-megap ke permukaan aja. Itu semua ikan tuh begitu tuh, kalau kekurangan oksigen megap-megap
di permukaan. Nah, ini kayak gini kayak mati. Ini enggak, cara taunya enggak mati gimana? Gampang, lihat insangnya. Jangan lihat badannya yang bergerak enggak bergerak. Lihat insangnya. Insangnya masih gerak-gerak berarti dia masih hidup. Nah, aeratornya biasanya saya taruh di dekat-dekatnya aja di sini biar yang terjadi di sini biar cepat. Dimanapun nggak apa-apa sih, karena yang penting kan oksigen terlalu di dalam airnya gitu. Pokoknya dia kalau kayak ini jangan panik. Yang lain nih, ini kan gede-gede, dia tidak cuman megap-megap begini, nggak sampai tepar gitu. Pokoknya intinya kalau gitu jangan panik, udah kasih itu tinggal. Nah kemudian yang penting juga ini kan ada filter ya. Filter tuh kan airnya nerjun ke bawah membuat membuat ada oksigen permukaan. Nah tadi sebelumnya itu penuh banget, jadi filternya nggak sampai keluar gelembung-gelembung begini. Itu yang membuat mungkin oksigennya kurang. Akhirnya saya ambil aja airnya biar filternya kayak gini nih. Nah ada jarak jadi dia bisa membantu. 1 hour later. Nah setelah sejam setengah jam ya, hampir sejam kemudian lah ini sehat semua ikannya. Yang tadi tepar udah bisa bangun lagi, dan ini yang biru bahkan udah bisa renang-renang ke permukaan. Nah intinya apa? Berarti oksigen di air ini itu sudah mulai kembali banyak lagi. Jadi ikannya ya ini belum banyak karena masih pada megap-megap di permukaan. Tapi yang tepar tadi sudah nih, ini dia nih, tuh yang pojokan bawah tuh, itu kan tadi yang pingsan tuh yang kayak mati, sama yang biru tuh. Nah sekarang udah moral tuh, udah nggak ada lebam-lebam kayak lebam-lebamnya lagi. Tuh mereka udah mulai, tapi biarin dulu aeratornya, jangan diambil dulu. Udah pokoknya biarin aja. Nah, filter juga running terus ya, jadi biar kemudian menambah area agar oksigen terlarutnya banyak. Jadi akhirnya nih ikan akan kemudian mendapatkan oksigen sebagaimana yang dia harusnya dapat nih teman-teman. Ini setelah beberapa waktu kemudian sehat semua. Ini ini yang tadi tepar sekarang sudah di atas, sudah pulih seperti sedia kala nih teman-teman, kayak nggak pernah ada masalah apa-apa. Semuanya ikan sekarang sudah tidak merasakan kekurangan oksigen lagi nih sekarang. Tuh semuanya udah sehat-sehat. Jadi kalau terjadi seperti itu nih nggak usah panik ya teman-temannya. Lakuin cara-cara yang seperti saya lakuin tadi. Nah ini kita tes makan ya. Apakah benar mereka sudah pulih atau belum tuh gampang, tinggal dites makan. Nah ini langsung makan tuh, termasuk yang biru tuh yang tadi kayak mau mati. Jadi kalau ada begitu jangan panik ya teman-teman. Intinya itu karena kekurangan oksigen atau terjadi perubahan temperatur yang mendadak. Jadi ya yang paling gampang ya kasih aerator, running filternya, sudah ditunggu saja gitu. Nggak usah panik, bahkan ikannya dipindah nggak usah. Biarin aja. Bahkan dengan kondisi ekstrim yang tepar kayak tadi tuh ya jangan panik gitu. Pokoknya intinya jangan panik. Kasih alat-alat yang membuat oksigen cepat terlarut seperti yang tadi saya lakukan dengan aerator, dengan running filter. Insya Allah ikannya akan seperti ini. Ini udah cakep-cakep lagi, sudah normal lagi. Ini sudah siripnya udah mengembang, itu tandanya sehat dia. Oke teman-teman, itu tadi video bagaimana mengatasi jika ada ikan yang tiba-tiba kejet-kejet, tepar, lalu kayak mau mati, kayak mau sudden death segala macam. Nah itu dia cara menghadapinya, lalu mengatasinya tanpa panik dan melakukan hal yang benar gitu ya. Jangan sampai malah akhirnya ikannya harusnya masih bisa pulih lagi seperti ini, akhirnya malah mati gara-gara salah penanganan. Silahkan like jika merasa terbantu, silahkan di-share juga di sosial media Anda teman-teman jika tidak keberatan. Seperti biasa, jika ingin berlangganan silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar ada pemberitahuan jika ada video-video baru tayang di channel ini. Terima kasih telah menonton video-video di channel ini. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.